abang gimana bang? Inilah abang saking sibuknya ngurus Ustadz nih, sholat dulu tinggal. Masalah. Ini masalah. Dua kemungkinan masalah. Orang itu bermasalah atau Ustadz itu bermasalah. Saya tak mau kayak gitu. Dulu sebelum abang nih ikut Ustadz nih, tenang kali. Saya dapat perhatian anak-anak ini dapat. Setelah ikut Ustadz Somad nih, awak pun tak ada di WA-nya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alhamdulillah di subuh yang penuh barakah ini kita dituliskan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid dari Ambon, dari belahan timur Indonesia yang begitu jauh naik pesawat bertemu kita di bagian barat Pulau Sumatera di ujung Sumatera Utara. Pertemuan ini pertemuan di majelis yang paling baik, sholat subuh di majelis ilmu, majelis penuh barakah bersama Habib zuriat keturunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Habib Rifki Al-Hamid membuat kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. La qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila. Aku lebih suka menyambung silaturahim dengan kerabat zuriat Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan keturunan kerabat keluargaku sendiri, kata Abu Bakar Siddiq dalam Sahih Bukhari. Keturunan Nabi disebut dalam salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Aku berselawat, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua dianjurkan untuk memuliakan Al-Habaib, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat dan barakah. Amin. Lau kana hubbu ali baiti rafdan fa ana rafidi. Lau kana hubbu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasban wa ana nasibi, kata Imam Syafi'i. Kalau mencintai keturunan Rasulullah itu dianggap sebagai Syiah, maka akulah Syiah. Kalau mencintai sahabat Nabi itu dianggap sebagai nasibi, maka aku adalah nasibi. Karena zaman dulu terpecah dua. Kalau mencintai keluarga Rasulullah dituduh Syiah, kalau mencintai sahabat dituduh nasibi. Datang Imam Syafi'i. Kalau mencintai keluarga Nabi itu disebut Syiah, akulah Syiah. Kalau mencintai sahabat Nabi itu disebut nasibi, akulah nasibi. Makanya kita mazhab Syafi'i digandengkan antara dua itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Tak bisa dipisah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya cinta kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain, tapi mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar dan Umar, bukan. Makanya mimbar-mimbar ahlu sunnah biasanya dibuat 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, untuk menunjukkan bahwa kita tak memecah. Nah, inilah pentingnya di zaman modern ini. Nah, ini penting sekali, apalagi buat kita tim inti. Jangan sampai kita salah dalam masalah adab-adab kepada ahli bait, kepada sahabat Nabi. Itulah kita minta kesediaan Habib Rifki Al-Hamid untuk mengimami kita salat subuh. Kata Nabi, diriwayatkan Abu Bakar Siddiq, al-a'immatu min Quraisy. Imam itu diangkat dari Quraisy. Imam terbagi 2. Pertama imamatun sughra, imam salat. Yang kedua imamatun kubra, pemimpin besar. Itu mengapa yang diangkat itu Abu Bakar Siddiq, bukan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah panglima perang orang Madinah, tapi tidak Quraisy. Abu Bakar Siddiq Quraisy. Kata Nabi, al-a'immatu min Quraisy. Imam diangkat dari
Quraisy. Maka yang naik ke atas adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ini dasar-dasar Islam yang kita mesti tahu. Kalau jamaah umum di masjid di tanah lapang, dia sebagai mustami, pendengar. Kalau kita yang ring satu adalah mengurus Habib yang datang ke Medan, mengurus para ustadz ulama dari mulai datang ke airport sampai mengantar pulang ke airport. Ya, jadi jangan sampai kita macam orang mengurus makanan di rumah makan sampai kehilangan selera makan. Jadi kita enak betul makan di rumah makan itu, tapi orang yang mengurus makanan di rumah makan itu sudah tak ada lagi sahwatnya, seleranya untuk menengok, saking seringnya. Nah, ini masalah orang yang dekat dengan Habib dan Ustadz. Kalau tidak merenungkan ajaran Islam, bagi dia tak menarik lagi pengajian itu, saking seringnya udah mengaji. Aus dia, bosan. Bisa orang itu. Saking seringnya udah orang mengurus perempuan sampai tak berselera menengok perempuan. Nanti dialami desainer pakaian, tukang make up artis. Saking udah seringnya mengurus perempuan sampai tak berselera menengok perempuan, berselera menengok laki-laki. Nauzubillah. Saking seringnya mengurus makanan di tempat-tempat pesta kuliner, catering, sampai tak berselera makan. Orang makan, dia makan kerupuk aja. Kalau tak makan, kami yang masak Pak Ustaz, nggak selera kami lagi. Itu pun terjadi juga pada kajian-kajian. Itu mengerikan, itu musibah itu. Kehilangan keinginan untuk mengaji. Jadi dasar-dasar ini dibagi kepada 3. Yang pertama, akidah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Yang kedua adalah fikih. Fikih kita fikih mazhab Syafi'i, dari mulai taharah, bersuci. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini disebut dengan tasawuf, pensucian hati. Bagaimana membersihkan hati dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari takbur, dari hasad, dari dengki, busuk hati. Setelah bersih baru diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, zuhud, wara yang baik-baik. Barulah kemudian Allah mengangkat derajat hati menjadi tajalli. Allah menunjukkan kuasanya ke hati orang beriman. Jadi kalau tabligh akbar pengajian sifatnya umum, jadi saya datang paling setahun 3 kali, 4 bulan sekali, 4. Setelah itu ngajinya kemana? Nah, maka komunitas tim inti ini mesti ada mengaji dengan ustadz, dengan guru, pakai kitab. Bisa seminggu sekali bagus, bisa seminggu 2 kali bagus. Jangan sampai kosong dari mengaji. Inilah yang disebut dengan thariqah ba'alawiyah, thariqah alawiyah. Thariqahnya, jalannya. Thariqah ini metode, jalan untuk menjaga hati kita. Mana yang letih, badan atau pikiran? Kalau dikatakan orang letih badan, kenapa orang yang berangkat jam 7 pagi dari rumah, menggali parit, pulang jam 7 malam untuk menanam kabel optik, badannya sehat? Mengapa orang yang berangkat dari rumah jam 9, naik mobil, pakai AC, di ruang ber-AC, punya staf, sekretaris, tak ada kerjanya berat, tapi darah tingginya naik, asam lambungnya naik, gula darahnya naik. Pas dicek sama dokter katanya, bapak terlalu lelah. Sebetulnya yang lelah ini badan apa pikiran? Pikiran lelah. Orang yang lelah dari pagi sampai petang, enak tidurnya, bisa dia nonton TV sama anaknya. Lelah pikiran. Jadi orang modern ini sebetulnya bukan lelah badan, tapi lelah pikiran. Maka adalah tempat-tempat untuk menyediakan supaya pikiran tidak lelah. Slogannya, semboyannya ditulis di depan,
how you can stop your mind. Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran Anda. Bayangkan kalau kita menjadi manajer sebuah hotel, yang kita pikirkan masuk dari mulai checkpoint, bagaimana supaya teroris tak masuk ke hotel meledakkan. Akhirnya dibuatlah detektor. Mobil Ustadz pun diperiksa detektor. Pikiran dia, bagaimana supaya mobil ini, parkirnya, bagaimana supaya rapi bersih, taman di bawah. Lalu kemudian masuk ke dalam hotel, pintu lagi. Dulu detektor untuk bom, bertambah lagi satu lagi, detektor COVID. Supaya COVID tak masuk. Bagaimana ruang bawah lobi ini cantik, supaya orang masuk ke dalam, wow, luar biasa. Lalu kemudian bagaimana makannya, bagaimana liftnya, jangan sampai ada macet, bagaimana lampunya, bagaimana toiletnya, bagaimana TV-nya, bagaimana jangan sampai listrik mati. Itu semua di kepala dia semua mikirkan. Saking kan sibuknya memikirkan ini semua, lupa dia memikirkan istrinya berselingkuh. Akhirnya lagi memikirkan anak, lelah letih pikiran ini. Akhirnya tumbuhlah rumah-rumah spiritual di kota-kota besar metropolitan. Tumbuh rumah spiritual, tidak agama. Pada semua agama bebas untuk ikut. Ini untuk menenangkan pikiran. Begitu masuk ke dalam, pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan nafas, hirup aromaterapi. Bagaimana saudara peserta? Tenang semuanya? Tenang. Balik ke rumah kacau balik. Rumah-rumah spiritual. Yang satu lagi menawarkan dengan musik. Semakin kencang musik tadi, semakin ini, semakin goyang, masuk pil anjing gila, macam-macam. Itu semuanya menawarkan ketenangan, karena orang tak mendapatkan ketenangan. Bagaimana dengan Islam? Maka Islam kata Nabi, arihna ya Bilal. Bilal, cepat komat supaya kami bisa istirahat. Istirahatnya itu dalam sholat itulah istirahat. Dalam sholat itu putus semuanya, tinggal kita connect kepada Allah SWT. Aku sholat subuh 2 rakaat. Kalau kupikirkan jadwal kita hari ini, baru membacanya udah capek. Belum lagi jumpa itu datang ini mengawal ibu-ibu, ini lagi dikawal ibu, ini datang pula anak gadis, dikawal ini datang pula nenek-nenek. Tapi kita lelah, maka putuskan Allahu Akbar. Istirahatkan kami Bilal, cepat komat nih Bilal kata. Dengan istirahatnya pikiran itu di dalam sholat, di sujud itulah paling nikmat. Sujud itulah yang paling nikmat. Kadang sengaja pendek ayat itu kita baca biar cepat sujud. Cuma nikmatnya sujud tak tahu. Macam kita makan tadi malam lah. Sampai Sohibul Bait yang memasakkan nasi itu bertanya, enak nasi ini Pak Ustaz? Enak Pak. Tapi untuk mengungkapkan enak itu tak tahu saya. Maka saya pilihlah beberapa kalimat. Biasanya saya kalau makan nasi ini, nasi biryani ini kadang terlalu pedas karena jintan hitamnya tak merata. Tapi Bapak masak ini luar biasa enak. Kata enak itulah yang cuman bisa mewakili. Tapi enak kata saya kan tak sama dengan enak kata Bang Iqbal. Tak sama dengan enak kata Habib Rifki Al-Habib. Macam mana enaknya sujud itu? Saat kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, putus segalanya. Yang ada hanya Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Subhana rabbiyal a'la. Tak ada yang paling suci. Aku tak suci. Subhana, engkau yang suci. Rabb, engkau yang mengatur aku. Engkau yang mengasihi aku rezeki. Engkau yang menghidupkan aku. A'la, engkau yang paling tinggi. Wa bihamdi, engkau yang terpuji. Tak ada yang lebih daripada itu. Puncak daripada kenikmatan tenangnya hidup adalah Allah. Makanya Nabi itu sujudnya lama sekali waktu sholat tahajud. Adapun
kalau kita jadi imam paling banyak 12 kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Masing-masing kita ini tak sama di mana letak ketenangannya. Ada ketika sholat sunat, makanya ada sebagian orang tuh sholat sunatnya banyak. Ada ketika berselawat. Makanya kalau kita ikut majelis habaib itu penekanan lebih banyak pada sholawat. Sholawat Barzanji, sholawat Burda, sholawat Diba, sholawat Simtud Duror, sholawat macam-macam sholawat, banyak majelis-majelis sholawat. Dipukulkan duf, hadrah. Nah, itu sesungguhnya dengan bersolawat itu macam makanan batin. Tapi ada pula orang tarekat pada zikir ismu zat, tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat ni habaib juga. Iya. Yang paling tua Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu habib, keturunan Sayyidina Hasan. Sebahagian mereka kalau dari Hadramaut paling besar keturunan Sayyidina Husain. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Tarekat Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jilani, habib. Tarekat Naqsyabandiyah Bahauddin Naqsyabandi, habib. Tarekat Syaziliyah Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, habib. Tarekat Rifa'iyah Ahmad Ar-Rifa'i, habib. Tarekat Ahmadiyah Sayyidi Ahmadil Badawi, habib. Jadi membuktikan kebenaran sabda Nabi, kata Nabi, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan kamu dua. Tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lam tadillu abada, kamu tak sesat. Kitab Allah Al-Quran wa itrati ahli baiti, Sahih Muslim, keturunanku, kata Nabi. Itulah maksudnya. Jadi ada orang, saya ikut majelis Habib ini, majelis dapatnya ketenangan, ngaji, majelis ilmu, habis itu diselingi dengan sholawat, tenang. Tapi ada majelis tarekat. Di tarekat itu apa sebetulnya dicari orang? Oh, saya ikut tarekat ini mau kebal. Saya ikut tarekat ini mau cuma mau kebal. Bagus jadi dukun. Yang mau dicarinya itu adalah ketenangan hatinya melalui zikir. Metodenya macam-macam. Mengambil tarekat Naqsyabandiyah, habis itu dia bersuluk, habis itu ada amalan wajibnya. Ini semua tak lain tak bukan adalah untuk menguatkan hatinya, untuk menguatkan pikirannya. Di sini atau di sini Pak Ustaz? Kata guru kami di sini, kata guru kami di sini. Berawal dari sini, baru dia naik kemana? Macam darah. Darah itu dari jantung. Dari jantung baru naik darah itu ke otak. Dari otak ini baru kemudian ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki. Kalau tak lancar aliran darah ini ke tangan, ke kaki, stroke ringan, pecah pembuluh darah. Nah, jadi kalau ikhtilaf antara orang mengatakan di sini, ala fil jasadi mudghah, dalam badannya ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau yang segumpal ini baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Dari darah di jantung nih berdetak, berdegup, menyembur naik ke otak, masuk otak ke oksigen, menyebar ke mata, menyebar ke tangan, menyebar ke kaki, itulah maka bergerak. Itu filosofi, itu simbol. Apakah yang dimaksudnya yang darah yang mengalir secara fisik itu? Secara batin yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam tubuh manusia. Dokter pun tak bisa menjawab. Kenapa kita hidup? Kata dokter, kita hidup karena jantung berdetak. Kenapa jantung berdetak? Karena ada asupan makanan, karena ada oksigen. Kenapa? Nah, kalau disusul-susul tak bisa dijawabnya. Kenapa tiba-tiba berhenti berdetak? Karena mungkin karena kurang olahraga Pak Ustadz. Karena kurang olahraga. Justru habis olahraga itu mati. Yang tak olahraga tak mati-mati.
untuk membela siapa yang malas olahraga. Piano itu habis jogging meninggal ya. Jadi balik pada rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi otak kita ini tidak berhenti memikirkan apa yang ditengok. Maka kita disuruh untuk menundukkan pandangan. Karena kalau kita dongak kan semua kita pikirkan. Oh, cantik kayak dari ini hotel ini, berapa lah wallpapernya ini, cuma masaknya ini semen putih apa ya apa pula, capek otaknya. Belum keluar hotel udah capek duluan otak kita. Macam mana cara mengistirahatkan otak ini? Zikir. Tak ada cara lain. Makanya dikatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir dengan Allah tatma'innul qulub. Orang tarekat penekanannya pada zikir ismuzat. Allah 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 diwajibkan. Berapa kali saya satu hari 5.000. Itu kalau mengambil baiat tarekat Naqsabandiyah 5.000 kali sehari. Allah Allah. Itu maka petik tasbihnya itu cepat. Allah 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 Allah. Tak berbunyi, tak bersuara lagi. Kalau antum ambil baiat zikir Naqsabandiyah ke hari ini kita ke Besilang. Kita ambil sama Syekh Sikmal. Mungkin tidak sekarang karena sibuk, karena acara. Nanti entah minggu depan, entah kapan pergi sama Bang Iqbal ambil. Tapi kami sama Habib bulan kemarin ngambil ijazah zikir solawat katanya. Yang satu solawat, yang satu Allah Allah, yang satu tarikat lain la ilaha illallah, yang satu pakai jahar, yang satu pakai sir. Kalau Qadiriyah jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jahar. Kalau Naqsabandiyah sir, tak berbunyi, tak bersuara, tak berhuruf, lidah pun tak bergerak. Bagaimana ketika berjalan kita ke kemana, zikirnya tak putus. Janji Allah SWT, ala bi dzikrillah, dengan banyak berzikir dengan Allah tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang, pikiran menjadi tenang, hati tenang, pikiran tenang. Itulah yang dicari orang hidup. Oh, nanti nampaknya kalau pakai mobil tenang nih, kata orang pakai motor. Udah pakai mobil makin tak tenang, bensinnya makin mahal. Lagi udah naik sekarang. Nanti kalau mobil nih mereknya ini nampaknya makin tenang ini, makin tak tenang. Kenapa? Dexlight. Yang ini kemarin solar. Oh, nampaknya kalau pakai solar tak tenang saya kalau pakai solar nih, makin tak tenang, antriannya panjang. Tak pula bisa isi full. Jadi kalau hidup ini tak pernah tenang. Nanti nampaknya kalau udah nikah nih tenang. Begitu nikah tak tenang. Ditanya orang, kapan punya anak? Oh, nanti nampaknya kalau punya anak tenang, tak juga tenang. Masa anaknya 3 perempuan semua? Laki-laki mana? Oh, nampaknya kalau udah punya anak tenang. Tanya, udah nikah lagi? Gak berani, cemen gitu. Hidup ini tidak ada tenangnya hidup ini. Yang tenang itu siapa? Itu zikir. Orang itu zikir itu tenang. Balikkannya semuanya kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi itu kan mencakapkannya aja enak, menggerakkan anak lidah. Maka tak bisa kalau tidak kita berguru. Terserah mana yang nyaman. Saya tak memaksakan berguru dengan Habib, ikut majelis habaib, ikut dengan tarekat Naqsabandiyah, Syaziliyah. Yang penting betul gurunya. Jangan kita sangka wali, rupanya tukang konten. Wali konten. Ini betul. Bagaimana dengan dia? Ada orang-orang itu. Kun ma'allah, hendaklah kamu senantiasa dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kamu tak bisa bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang. Kalau kamu sama dia, ingat kamu dengan Allah. Ada orang-orang tuh kalau duduk kita dekat dia tenang, ingat kita dengan Allah. Itu maka saya sampai sekarang belum pernah lagi membawa proposal ke gubernur. Udah hampir 1 periode gubernur Sumatera Utara, belum pernah saya bawa proposal. Kenapa?
Khawatir saya nanti dia bilang, aku asal aku tengok muka Ustaz ni ingat aku proposal. asal disuruh, kenapa Pak Ustaz Somad? Langsung dia ingat, yang buat proposal kemarin. Merusak kita. Merusak hati orang. Yang sampai rusak hati, rusak pikiran, diluruskan. Jadi dengan berzikir, bukan berarti dengan berzikir itu kita tak berpikir. Nah, ini tak betul juga orang. Saya alhamdulillah Pak Ustaz sedang berzikir ini tak ada lagi yang saya pikirkan. Tak betul. Saya tetap saya pikirkan, memikirkan macam mana santri, memikirkan ke pondok ke depan, memikirkan dakwahnya, memikirkan jadwal nih, memikirkan Februari nanti umroh bersama, memikirkan, semua pikirkan. Tapi dengan zikir tuh pikiran tuh menjadi terarah. Dengan berzikir itu pikiran tuh menjadi lurus. Dengan berzikir itu pikiran yang jahat-jahat, yang kotor-kotor itu tertutup. Itu. Dengan berzikir itu pikiran tuh menjadi ringan kerjaan. Nah itu ya. Itulah perlunya kita bangun pagi lebih awal, mandi bersih segar, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat. Jangan sampai kita mengurus Ustadz. Abang gimana bang? Inilah abang saking sibuknya ngurus Ustadz ini sholat pun ketinggalan. Masalah. Ini masalah. Dua kemungkinan masalah. Orang itu bermasalah atau Ustadz itu bermasalah. Saya tak mau kayak gitu. Dulu sebelum abang nih ikut Ustadz nih tenang kami. Saya dapat perhatian anak-anak ini dapat. Setelah ikut Ustadz Somad nih, awak pun tak ada di WA-nya lagi. Berarti bermasalah. Kaji kita ini tak betul. Lurus berpikir karena lurus berzikir. Ingat pada Allah. Jadi waktu kita berzikir itu siapa yang kita ingat Pak Ustaz? Allah. Apanya kita ingat? Rupanya, suaranya, bentuknya, warnanya. Itulah maka ayat itu kita ulang 3 kali untuk menguatkan hati kita. Walam yakul lahu kufuwan. Disusun dalam sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Dia tak sama dengan makhluk. Pejamkan mata kita, nampak merah, kuning, kelabu, hijau, petak, bulat, macam cacing. Bukan dia. Sedang berzikir tuh Allah, 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 Allah. Tiba-tiba datang bersorban, berjenggot putih. Tidak. Aku melihat Tuhan di langit, warnanya hitam. Update status artis beberapa bulan yang lalu. Berarti belum masak lagi kulhunya. Ya kan Ali Imran kulhu aja pun tak lulus. Walam yakul lahu kufuwan. Nampaknya kata hitam di atas sana. Bukan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala tak berupa. Allah Subhanahu wa taala tak berbunyi. Allah Subhanahu wa taala la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Tak bisa ditangkap dengan mata. Tak bisa ditangkap dengan akal pikiran. Allah Subhanahu wa taala kita ingat. Hanya saja sebagian ustaz pikirkan tentang Ka'bah. Supaya apa? Untuk menolak waridat. Karena kalau kita pejamkan mata datang dia macam-macam. Jadi kalau orang membayangkan dirinya sedang berada dekat Ka'bah, bukan berarti Ka'bah itu Tuhan. Bukan berarti di dalam Ka'bah itu Tuhan. Kalau begitu keyakinannya rusaklah tauhidnya. Allah itu mawujud bila makan. Allah itu ada tanpa ada tempat. Dia tak terikat oleh ruang dan waktu. Kita terikat dengan ruang. Saya sedang berada di ruang hotel. Terikat dengan ruang. Saya sedang berada di jam 5.30. Kita terikat waktu. Allah Subhanahu wa taala tak terikat ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa taala ada, Maha ada. Hanya saja bagi orang yang pemula yang terikat, apa kata guru, Rabitatul Raudhah. Ingat, ikatkan pikiran dengan taman Raudhah.
maksudnya untuk menolak pikiran yang macam-macam. Seolah-olah dia sedang berada di Taman Raudhah. Makanya kalau nanti umroh kita ke Taman Raudhah, ada satu tempat yang kita merasa nyaman. Lalu kemudian setelah pulang kita ke Medan, kita bayangkan kita berada di tempat itu. Untuk apa? Untuk melokalisir, untuk memotong ingatan-ingatan ke yang lain-lain. Kalau tidak, nanti pikiran kita entah kemana-mana. Terbayang orang, terbayang tempat, terbayang barang-barang, terbayang benda. Itu robitoh namanya istilahnya. Begitu juga kalau ada orang diajarkan dekat dengan guru, dekat dengan syekh, dekat dengan habib, bukan menyembah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, takutlah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah bersama dengan orang. Bersama dengan orang. Jadi kalau ada orang, nanti kau sebelum berzikir, kau bayangkan kau dekat dengan Habib Rifki. Bukan saya mempertuhankan Habib Rifki. Dengan duduknya saya dengan Habib Rifki, memutus hubungan pikiran dengan yang lain-lain. Untuk lebih fokus. Kita kena suara handphone aja rusak fokus kita. Belum lagi setan datang. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada puncak. Pertama kita hanya pada stasiun-stasiun itu aja. Mau pergi kita ini ke Binjai, melewati beberapa stasiun. Stasiun pom bensin. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lama kelamaan dari satu stasiun ke stasiun itu lebih kuat lagi. Dulu ingatnya hanya pada situ. Lama-lama ingat, lama-lama tak putus. Sampai-sampai wali-wali itu mengaku, kalau sampai aku putus kontakku dengan Allah 1 detik, maka kafirlah aku. Kita mana berani kita gitu. Kalau sampai ada di antara kita ini berani begitu bercakap kafir, berapa detik kita lupa sama Allah. Mereka tak putus ingatannya, tak putus kontaknya kepada Allah SWT. Bagaimana kalau pas lupa lalai itu, di situ malaikat maut menyentapkan ruh. Apa tak mati konyol lah. Kayak selalu kita minta Allahumma khtim lana. Orang yang suka lagu dangdut, drama Korea, kalau udah terkejut dia Allah katanya. Nah, itu masih ingat lagi tuh. Terkejuti dia. Walaupun tontonannya film India, walaupun hobinya K-pop, tapi kalau dikejutkan dikit, Allahu Akbar. Walaupun dasar negara kita Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, kalau udah terkejut angin puting beliung, Allahu Akbar. Kenapa? Karena Pancasila tak menafikan Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tak bisa dibenturkan. Siapa yang menyebut Allahu Akbar berarti anti NKRI. Siapa yang Pancasila berarti dia jauh dari Allah. Tak bisa begitu. Tapi kalau sampai masa-masa genting, yang kita sebut Allah. Jadi tak bisa karena Indonesia ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Bung Tomo itu Allahu Akbar. Jenderal Sudirman itu Allahu Akbar. Panglima besar Allahu Akbar. Jadi jangan dibenturkan. Siapa yang menyebut Allahu Akbar berarti tidak NKRI. Bagaimana kita mau memisahkan itu? Orang NKRI ini merdeka diteriakkan orang-orang Allahu Akbar. Orang-orang berzikir itu yang tak takut mati. Berzikir bukan berarti memetik tasbih dalam kelambu. Kalau berzikir itu memetik tasbih dalam kelambu, Belanda tak takut. Orang-orang tarekat itulah yang perjuangannya tak takut dia mati. Kenapa? Karena orang tarekat itu mutu qabla anta mutu. Mati dulu sebelum mati. Sebelum berzikir tuh digulung pakai kain kafan. Antum sebelum mengambil banyak zikir itu digulung antum pakai kain kafan. Masukkan ke kain kafan, mana dibisikkan talqin la ilaha illallah. Mana takut kita mati. Mau naik helikopter, mau naik pesawat pribadi, mau pesawat itu tak takut. Kenapa tak takut? Oh, waktu tidur mana takut.
Kenapa kita bisa tidur? Menunjukkan tenang. Kalau tak tenang, tak mungkin kita bisa tidur. Berapa banyak orang makan pil penenang biar supaya tidur. Nah, ini pentingnya menjaga pikiran. Karena kalau tak sinkron antara hati dengan pikiran ini, bercabang dia, kita bisa mengalami kepribadian ganda. Macam-macam nama penyakit psikologi sekarang. Si anu kena bipolar, si anu kena ini, si anu mesti konsultasi ke psikiater, si ini mesti ke psikolog terus. Di mana letak masalah pikiran? Jadi kalau kita mengalami masalah, cepat kita ceritakan. Saya ini Pak Ustadz, apa yang kau alami? Entahlah Pak Ustadz, kosong aja saya rasa. Apalagi kalau udah bulan-bulan tua nih, kosong. Itu bukan pikiran. Itu banyak kredit itu. Sekarang ini banyak sekali yang mengacaukan pikiran. Apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, itu mempengaruhi sekali ke pikiran. Makanya banyak orang gara-gara mata dan telinga nih rusak pikirannya, akhirnya dia menyendiri. Pergi ke gunung, pergi ke hutan, karena dianggapnya ini hanya akan, kalau kita semua nih pergi ke gunung, ke hutan, dunia ini diambil orang. Peradaban yang hebat di Andalusia, Spanyol, peradaban Islam. Peradaban yang hebat Bani Abbasiyah di Baghdad, peradaban Islam. Peradaban yang hebat di Mesir, peradaban Islam. Islam tidak menyuruh orang pergi ke gurun pasir, meninggalkan dunia. Pas ditanya, kenapa kau pergi kini? Aku sejak ikut pengajian Ustaz Somad ini mau menyendiri aja bawaan. Pergi ke Bahorok sana. Apa yang kau sana? Menjumpa monyet? Menjumpa orang hutan? Pergi ke gunung, ke hutan. Dunia ini hanya menghalangi aku dari Allah. Apa yang ku tengok membuat aku lalai. Apa? Di situlah letak perjuangannya. Al-mu'min, seorang mu'min, alladhi yukhalitun nasa, yang bergaul dengan orang, masuk kantor, aktif, wa yasbir ala adzahu, dan dia bisa istiqamah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Tidak duduk aja di Gua Hira, duduk di Gua Hira setelah dapat wahyu. Apa amal kita ini ya Rasulullah? Kita bangun kota Makkah ini? Enggak, kita sini aja zikir, nunggu malaikat mau datang. Bukan begitu. Jadi yang bisnis teruskan jalan, yang sibuk dengan segala macam aktivitas, karena kalau tidak akan busy orang lain. Saya ini Ustadz udah ikut pengajian, saya mau resign dari kantor saya. Oh, rupanya kalau udah ikut pengajian bawaannya mau resign. Ya, ini jahiliyah semua nih Pak Ustadz. Jadi kalau kau resign, yang menggantikan kau itu malaikat duduk situ. Enggak Pak Ustadz. Yakin orang lebih baik duduk situ? Enggak, duduk situ. Tapi agak-agak rusak iman kita situ. Kuatkan zikirnya, kuatkan sholawatnya, bangun lebih awal. Tapi banyak duit-duit subhatnya nih Pak Ustadz, ambil aja. Tapi jangan kasih anak bini. Serahkan untuk masolih ammah yang dinikmati orang banyak. Pondok pesantren, pakai miskin. Yang kau tolak, nanti kau dianggap merusak sistem. So alim, so masuk surga. Sikit kau tolak, banyak kau ambil. Jangan sampai makan anak bini jadi darah daging. Nah, ini penting untuk menjaga antara orang yang sudah hijrah dengan yang belum ini. Jangan sampai dianggapnya dia mau bersih dunia ini. Kalau dunia ini bersih, ini tak dunia namanya, ini surga namanya. Karena masih ada kotor-kotor, inilah di dunia. Ini kawan saya ini Pak Ustadz jahat kali pikirannya, berarti dia masih manusia. Kalau dia baik, berarti malaikat. Tak mungkin kita berkawan sama malaikat. Sejahat-jahatnya manusia ini ada sisi baik. Sebaik-baik manusia ini ada sisi jahat. Itulah manusia. Dan kita masih hidup di dunia. Sabarlah menerima berkawan sama orang ini, sabar. Menjalani tempat kerja ini, sabar. Karena kita memang masih di dunia. Sampai kapan kita begini nih? Sampai malaikat maut datang. Aku udah tak sabar kali malaikat maut itu datang Pak Ustaz. Mati nih tak digaji kok. Berapa kawan SD kita mati?
Berapa kawan, saudara, sepupu kita yang seangkatan sama-sama lahir dengan kita udah mati. Kenapa kita masih diizinkannya hidup? Berarti ada sesuatu yang diinginkan Allah dari kita. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat sesuatu, meninggalkan sesuatu. Tapi kalau sendiri tak bisa. Dengan berjamaah ini, yang menyatukan kita apa? Majelis zikir, majelis sholawat, ngaji sama Habib Fulan dengan Ustadz Fulan. Kalau bisa itu kita buat, maka insya Allah ke depan kita meninggalkan sesuatu. Saya tak mau datang ceramah, tausiah, pulang, ada meninggalkan sesuatu. Ada yayasan, lembaga pendidikan, lembaga dakwah, kecil-kecil kita buat. Nah, itu yang membuat kita bersatu. Pikiran kita ini mesti kita lelahkan untuk agama. Kalau tidak, dia akan lelah untuk yang lain. Kalau otak kita ini tak kita pakai untuk agama, dia akan sibuk memikirkan yang lain. Jadi otak saya ini mesti saya sibukkan memikirkan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Quran, macam mana anak-anak talang, suku laut, suku akid, anak dalam bisa sekolah, bisa kuliah, macam mana nanti mereka bisa balik ke kampungnya. Nanti tanggal 13, 14 pergi ke Batu Tilam membawa grup off-road, satu mobil 4 orang. Dulu udah bawa, tahun lalu bawa beras, sekarang kita meresmikan masjid. Tahun depan nanti mesti datang buat sekolah, pondok pesantren, diiklankan. Mesti pikiran kita ini mesti disibukkan dengan itu. Kalau tidak, dia akan sibuk dengan yang lain. Orang rumah mesti disibukkan sesuai bidangnya masing-masing. Sibuk menghafal Quran, sibuk mendidik anak, sibuk menyantuni anak yatim, fakir miskin. Mesti dia ajak sibuk. Kalau tidak, dia akan sibuk mikirkan yang lain. Tas kulit merek apa, untuk ini ganti, itu ini segala macam. Karena otak ini tak bisa di stop berhenti. Kalau mau menghentikan otak, suntik mati lah. Tak bisa. Dia terus bekerja. Selama jantung berdetak, selama darah mengalir, otak tak bisa dihentikan. Dia akan terus bekerja. Kita hanya bisa mengarahkan otak untuk mengingat Allah, mengarahkan otak, hati dan pikiran untuk memikirkan agama Allah. Disitulah datang ketenangan. Mati kita di dalam itu, matinya mati syahid. Mati kita dalam memikirkan agama ini, mati kita dalam zikir ini, matinya insya Allah husnul khatimah. Itulah yang kita inginkan. Tapi yang namanya ini kan naik melambung, habis itu turun. Maka mesti ada grup WhatsApp. Bulan Agustus nih kami angkat untuk membangunkan kami tahajud. Angkat petugas. Jadi kita tidak menuduh Allah sok hebat kali, sok paten kali kau nelpon kami. Kalau kita yang angkat dia. Oh, bulan ini Agustus kami angkat koordinator untuk membangunkan tahajud. Nah, jam 4, jam tadi malam, jam 12 baru pulang. Tak mungkin kita tahajud jam 2. Berarti tidur jam 1 tidur. 2, 3, 4, jam 12, 1, 2, 3, 4, jam 4 bang. Halo, bangun. Jangan lupa mandi, sholat sunat, wudu, sholat sunat, taubat, sholat sunat, tahajud, sholat sunat, hajat, istighfar 100, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100, la ilallah 100. Nah, telepon satu lagi. Udah telepon semua grup, aku pun tidur. Kau si mana? Aku kan kalian angkat untuk membangunkan aja. Saya ingat kalian hadis kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan amal yang baik, dia dapat pahalanya. Cukup itu dah. Itulah yang pertama kali masuk neraka ya. Gimana saya tak bangun di rumah? Walaupun tak ada jadwal ceramah, mesti saya bangun jam 4, mandi, sholat. Kalau tidak nanti ditonton bini saya ceramah, kita mesti tahajud malam. Nyuruh orang aja itu. Mesti diawali.
Kalau tidak, nanti apa kata ibu-ibu di rumah tuh? Alah, abang tuh ikut pengajian Ustaz Somad yang berubah pin sama pecinya. Hitam sama merah. Baik subuh jam 7 juga Ada perubahan dalam diri kita. Warna. Nanti bulan September alihkan lagi. Siapa yang bangunkan kita malam? Siapa yang kontrol baca Quran kita? Saya tak sanggup. Kalau disuruh saya mengontrol tim UAS Indonesia, sanggup. Kita angkat. Kau bagian membangunkan subuh, kau bagian mengontrol bacaan Quran, ngontrol malam Jumat baca surat Al-Kahfi dengan surat Yasin. Kau khusus. Mana? Bagi yang sudah, tolong kirim contoh. Ya, buka surat Al-Kahfi. Alhamdulillah sudah. Tapi ini saya ada rasa-rasa munafik nih Pak Ustaz. Nanti saya lebih. Nah itu berarti belum ngaji. Saya ini mau mendekatkan diri kepada Allah, tak perlu melapor kepada siapapun. Mati aja lah kau. Mana bisa. Sahabat dulu pun melapor kepada Rasul SAW. Rasul sudah meninggal. Kita saling. Kalau jumpa dengan para habaib, jumpa dengan Ustaz, apa yang Ustaz bisikan? Nasihati saya, doakan saya. Tapi tak cukup hanya sekedar doa. Ada ikhtiar, ada usaha. Siapa yang mengontrol kita bangun malam? Siapa yang mengontrol kita sholat subuhnya di masjid atau tak sholat subuh? Habis sholat subuh ngaji atau tidak? Baca Al-Kahfinya, zikir hariannya. Mana sanggup? Kalau dulu di pesantren, ada ustaz, ada mudabbir, ada abang-abang kelas 5. Setelah keluar, setelah bebas, kalau tidak ada yang mengatur kita, syukur dapat orang rumah yang membangunkan. Syukur dapat suami membangunkan, istri-istri membangunkan, mengingatkan, udah baca Quran, udah sholat tahajud, udah berzikir, udah berselawat. Kalau tidak, alhamdulillah ada kawan, ada grup. Grup inilah dihidupkan, bagi-bagi tugas. Tapi masalah teknisnya ini jangan buat saya lagi juga masuk. Kita lah. Bulan September nanti, bagaimana sedekahnya? Bagaimana? Banyak orang kalau masalah mengingatkan sedekah ini banyak kan. Tapi mengingatkan tentang bangun malam, mengingatkan tentang bacaan Al-Quran, mengingatkan ngaji, mengingatkan zikir, mengingatkan selawat. Itulah makna wa tawasau bil haq. Insyaallah kita jaga ini, kita istiqomah, tak khawatir, kita tak takut kita. Mati pun kita di jalan ini, matinya mati dalam keadaan baik. Ustaz Tengku, udah dulu. Ustaz Maher, udah dulu. Tak usahlah kaji ustaz-ustaz yang jauh-jauh. Yang dari Sumatera Utara, yang jadwalnya datang bolak-balik, ini macam kita. Alhamdulillah bulan lalu Ustaz Tengku, Ustaz, kami juga yang dulu. Di bulan depan Ustaz Maher, Ustaz Tengku di atas saya, Ustaz Maher di bawah saya. Tinggal saya yang tengah. Dia ambilnya ujung, dia ambilnya pangkal. Selalu itu saya jadikan, orang berdua ini selalu saya jadikan. Kenapa? Sama-sama dari Sumatera Utara. Sama bunyi bicara, sama gaya berpikir, sama bercakap, sama asal kita ini Sumatera Utara. Di atas satu, bawah satu, jauh muda di bawah. Tinggal di sini. Selalu orang berdua ini saya jadikan pedoman. Pergi orang itu. Lepas dia dari segala macam ejekan, cacian, makian, godaan dunia ini lepas. Tinggal awal lagi. Tak kapan datang masa itu datang. Tapi mau tak mau mati juga kita. Habis, selesai. Apa yang kita tinggalkan? Banyak orang, saya siap mati nih Pak Ustaz. Rupanya malaikat tuh datang nanti ditanya aja loh, kau udah siap? Bukan masalah siap mati, apa yang kita bawa mati nih? Cuman anak-anak. Itu yang perlu disiapkan. Kalau siap mati ini, siap tak siap mati juga kita. Banyak orang tak siap mati-mati. Yang jadi masalah tuh, apa yang udah kita siapkan? Apa yang akan kita tinggalkan? Apa bekal kita menghadap Allah SWT? Kalau tidak kita sibukkan ke situ, maka otak kita ini akan sibuk macam mana anakku nanti makan apa tidak, macam mana biniku nanti, macam mana ini. Tapi kalau kita sibukkan itu dengan mengingat Allah SWT, dikuatkan Allah keyakinan dalam hati kita, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada rasa cemas, takut, galau, gundah gulana, tak ada sedih berkepanjangan. Kuncinya adalah zikir, zikir, zikir. Baca Quran, zikir. Salawat, zikir. Majelis ilmu, zikir. Duduk dengan orang soleh, zikir, 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 zikir.
Berkah selalu, sukses. Mohon maaf banyak silap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar doa, dibimbing doa dari Sayyidi Al-Hajj.